Shalom, selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kalian dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa kita semua punya kerinduan yang sama, ingin memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kehendaknya dinyatakan. Mari bersama-sama mengingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita telah ditebus oleh Tuhan. Maka mari saat ini kita datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan dan kesungguhan hati. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan melalui firman-Mu yang kami ingat bersama-sama pada saat ini, bahwa kami sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal, bahwa darah Kristus yang menebus kami, dan kami tidak ingin menggunakan kehidupan kami dengan serampangan atau sia-sia, tapi dengan sungguh-sungguh mengiring mengikuti Engkau Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang penuh sukacita, kami boleh bersekutu dan bersukaria mendengarkan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Kami mohon pimpinan-Mu dari awal sampai akhirnya, penyertaan-Mu Tuhan, dan dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu mengajar kami, mendidik kami, dan menumbuhkan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Kita merindukan Tuhan, Allah kita. Pernyataan hati kami Tuhan, kerinduan kami akan Engkau. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Sungguh
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, yang tersembunyi bagiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini mari bersama-sama mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Saudara-saudariku, mari kita dengar peringatan firman Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menempati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Saat ini saat yang indah di depan Tuhan. Mari bersama-sama mengaku dosa di depan Tuhan. Segala menjadi beban kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mohon ampun di dalam Tuhan. Haleluya. Dan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal di dalam Engkau, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah dan seringkali kami jatuh ke dalam dosa Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam perkataan kami,
dalam perbuatan kami. Bahkan dalam usaha kami untuk menjadi lebih baik, kami pun jatuh Tuhan. Kami kembali dalam kehidupan kami yang lama. Ampuni kami Tuhan, kami orang berdosa. Dan kami mohonkan sukacitamu daripada Engkau Tuhan, oleh karena pengampunan bagi kami Tuhan. Mohon ampun kami hanya daripada Engkau saja Tuhan. Dan kami ingin Engkau pulihkan, kami ingin bangkit kembali dan berjalan hanya bersama Engkau saja Tuhan sepanjang kehidupan kami. Mari bersama-sama kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya terpuji nama Tuhan, kita beroleh pengampunan daripada Tuhan kita dan damai sejahtera Allah bersama kita saat ini. Mari kita sampaikan kepada Tuhan, hanya denganmu saja Tuhan kami berjalan. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari bersorak-sorai bagi namanya, tinggikan namanya. Tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bersama-sama, hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
kepadamu Tuhan. Kesetiaan-Mu akan kami. Kami menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Sorak-sorai untuk Allah kita yang luar biasa. Seperti Daud katakan, Engkaulah menara benteng kami Tuhan. Allah mana seperti Allahku? Dan pasti jawabannya tidak ada. Kita bersama-sama bersorak bagi namanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Amen. Allah mana seperti Allah, katakan tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia latihku berperang, pimpinku menjadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku? Allah mana seperti Allahku? Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Amen. Bagi orang yang percaya padanya. Terpuji nama Tuhan. Dan pada saat ini mari bersama-sama mendengarkan kehendak Tuhan dinyatakan bagi kita semua. Yang menjadi kerinduan kita adalah dekat denganmu saja Tuhan. Dan inilah pernyataan hati kami Tuhan. Rasa tenang hati kami bersama Engkau. Hidup di dalam Engkau saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal dekat Engkau saja. Sertai jalanku sepanjang hidupku, dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita semua diberi kesempatan untuk datang berbakti dan juga merenungkan sebagian firman Tuhan. Hari ini sebelum khotbah saya, marilah kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini untuk datang di hadapan Engkau, untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Kiranya Tuhan juga memakai dan juga Tuhan mengurapi semua anak-anak Engkau yang mendengarkan supaya dapat mengerti dan dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus, hari ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacanya bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu menjadi murid-murid-Ku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya. Teman-teman sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua saya kira mengenal buah anggur. Nah, hari ini kita akan melihat apa ajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada kami semua tentang anggur, pokok anggur yang benar. Kita tadi yang sudah membaca Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 8. Tuhan Yesus menggunakan metafora ini untuk menjelaskan kepada kami semua pelajaran-pelajaran penting supaya kami semua bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus memberikan sesuatu ajaran itu menggunakan metafora anggur ini. Anggur sudah dikenal oleh orang sejak 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Yaitu dimulai di Timur Tengah situ. Akhirnya tanaman anggur ini bisa kemana-mana. Nah, Tuhan Yesus menggunakan apa yang sudah orang kenal itu supaya mengajarkan pada kami semua. Khotbah saya hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang hubungan dari pengusaha anggur, pokok anggur dan ranting-ranting. Siapakah pengusaha itu? Pengusaha anggur itu tidak lain adalah Allah Bapa, yang ada juga disebutkan tukang kebun. Di ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar atau disebut pohon anggur di terjemahan lainnya. Di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi orang yang percaya termasuk saudara dan saya dan pengikut Tuhan Yesus adalah ranting-ranting. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan melalui Injil Yohanes, Tuhan Allah sendiri yaitu Allah Bapa, dialah pengusahanya, dialah yang mengerjakan pemotongan dan dialah juga yang mengerjakan pembersihan ranting-ranting. Tuhan Allah itu dengan begitu baiknya memperhatikan pohon anggur dan ranting-ranting. Tuhan Allah Bapa sendiri yang memperhatikan supaya pohon anggur ini bisa baik. Kalau kita memperhatikan kalau ada yang sakit, maksudnya itu ada penyakitnya, ada yang kering, dipotong dan dibuang. Nah, dikatakan di ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah juga dipotong. Dan setiap yang berbuah juga dibersihkan supaya apa? Lebih berbuah. Pokok anggur ini perlu dibersihkan dari ranting-ranting. Ranting-ranting yang bagaimana?
yaitu ranting-ranting. Mungkin ada yang kena sakit penyakit, ranting-ranting yang kering. Di sini ini membuat pohon anggurnya tidak bisa berbuah dengan baik karena ada ranting-ranting yang kurang baik tadi. Dan ranting-ranting itu perlu dibersihkan supaya apa? Pohon anggur ini bukannya tambah jelek, tapi supaya lebih baik, supaya bisa lebih berbuah. Nah, pembersihan ini bukannya ranting yang jelek itu lalu ditutupi dengan ranting yang baik supaya tidak kelihatan yang jelek, yang kering. Tapi kita melihat Allah Bapa yang Maha Tahu itu sebagai pengusaha daripada anggur mengetahui dan melihat mana yang kering, mana yang kurang baik itu lalu dipotongnya dan supaya disingkirkan supaya apa? Pohonnya ini bertambah lebih baik dan berbuah. Bukan hanya itu. Yang ranting-ranting yang sudah dibuang itu lalu dikumpulkan jadi satu dan dibakar. Sekarang ada orang yang melihat. Berarti kalau pembersihan dari Tuhan itu berarti Tuhan itu menghukum orang Kristen. Tetapi sebetulnya bukan begitu. Tuhan ini akan membantu supaya lebih baik, supaya di sini ini ada yang berbuah yang lebih baik. Nah, kalau kehidupan kita semua ini mungkin ada yang juga terpengaruh dalam pikiran kita yang kurang baik. Mungkin dalam tutur kata kita yang kurang baik. Mungkin di dalam perbuatan kita dan apa yang kita katakan ada kekerasan yang bisa mengganggu orang lain dan juga menyakiti hati orang lain. Mungkin ada sikap kita yang kurang baik. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan ini menjadi penghalang supaya kita bertumbuh secara rohani. Nah, ini kita perlu datang kepada Tuhan dan supaya Tuhan mau menyingkirkan itu semua. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan ini menghendaki supaya kita ini kalau mau berbuah lebih banyak untuk Tuhan, harus juga mau mengaku di hadapan Tuhan. Tahu dengan apa yang sesungguhnya yang terjadi. Jangan mengakunya, Tuhan ampuni semua dosaku, semuanya. Kita perlu satu persatu menunjukkan, mengatakan pada Tuhan. Meskipun Tuhan Maha Tahu, kita harus satu-satu diberitahukan kepada Tuhan. Membereskan dengan Tuhan. Mungkin di dalam saya ini terlalu keras. Mungkin perkataan saya ini terlalu menyakiti hati. Mungkin sikap saya yang kurang baik. Dan semua perlu diperbaiki. Kita perlu menghadap pada Tuhan. Menghadap pada orang yang kita sakiti. Mau memperbaiki. Nah, demikian juga kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau tahu ada dosa. Dosa apa ini? Bukannya tidak ada namanya. Ada namanya. Kita ini harus menyebutkan kepada Tuhan, saya mempunyai dosa apa. Saya sebutkan secara terbuka. Tuhan, inilah penyakit di dalam rantingku. Ya Tuhan, saya keras. Ya Tuhan, saya terlalu banyak iri hati. Ya Tuhan, pikiran saya yang Tuhan memikirkan yang selalu negatif. Tuhan memikirkan Tuhan yang tidak menolong. Ampuni kesalahan saya. Datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan memotong, membuang ini. Supaya kita semua bisa bertumbuh dengan baik. Sekarang dengan membersihkan ranting-ranting itu. Ada perubahan. Perubahan lebih baik. Perubahan hubungan dengan Tuhan. Perubahan hubungan dengan sesamanya. Dan hal yang lain dalam membersihkan ranting ini, proses pembersihannya ya sekali dilakukan. Tapi mungkin kapan lagi bisa datang lagi. Seperti kalau kita punya tanaman, bukannya sekali dibersihkan langsung nanti tidak ada lagi. Mungkin ada
yang penyakit lagi, kami bisa datang lagi. Demikian juga kita semua kadang-kadang perlu terus-menerus. Kiranya Allah Bapa sebagai pengusaha anggur melihat selalu kita diperbaiki, makin hari makin menyerupai Tuhan. Supaya yang jelek ini disingkirkan, tidak lagi mengganggu pohon anggur yang benar ini dan pohon anggur yang baik. Nah, demikian dengan kita. Marilah kita mau senantiasa minta Tuhan menyelidiki hati kita. Mempunyai setiap kali memperhatikan tingkah laku kita, tutur kata kita. Kalau ada yang tidak baik, langsung minta Tuhan ampuni. Supaya kita ini datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu di gereja setiap minggu Tuhan ampuni kesalahan kami. Kita hidup di dunia ini ada kesalahan. Minta Tuhan ampuni. Tuhan tolong terus menerus memperbaiki kita. Supaya kita ini makin hari makin yang jelek ini disingkirkan. Supaya makin hari makin menyerupai Kristus. Supaya kita lebih berbuah untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sekarang juga kalau kita perhatikan, ranting-ranting yang dipotong, yang diperbaiki dan dibersihkan oleh Tuhan itu letaknya ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, di pohon dari pohon anggur ini. Jadi di dalam mata Tuhan, mata Allah yang penuh kasih, tidak dibedakan mana letaknya status kita. Kita di mana, siapa aja kita, semua anak Tuhan perlu dipotong dan juga dibersihkan oleh Tuhan yang maha kasih dan maha tahu. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Apa arti daripada tinggal di dalam aku? Tuhan Yesus mengatakan kata tinggal ini di dalam 8 ayat ini dikatakan 8 kali. Yaitu ada di ayat 4, 5, 6, dan 7. Dan 4 kali hanya di ayat 4. Dan kalau diperhatikan di 1 Yohanes dan juga di surat Injil Yohanes, ini 64 kali daripada 118 kali di seluruh perjanjian baru. Jadi konsep tentang tinggal di dalam Tuhan itu sangat penting bagi Rasul Yohanes. Terutama di sini Rasul Yohanes mau mengajarkan melalui ajaran Tuhan Yesus bagaimana kita dapat tinggal di dalam Yesus. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi, kami semua perlu belajar bagaimana bisa tinggal di dalam aku menurut Tuhan Yesus. Apa artinya tinggal di dalam Yesus yang sudah bangkit? Kita semua ini harus tahu. Perkataan tinggallah di dalam aku ini merupakan suatu undangan. Undangan untuk semua orang percaya supaya mau tinggal di dalam Tuhan. Seperti Tuhan tinggal di dalam kita. Sekarang undangannya itu seperti, mari tinggallah di dalam aku. Nah, lihatlah bagaimana saya tinggal di dalam kamu. Saya berjanji kepadamu, saya mau tinggal di dalam kamu. Tidak meninggalkan kamu sendiri. Maka tinggal di dalam aku ini merupakan panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memanggil kita supaya mau tinggal di dalam Tuhan. Maukah saudara mau tinggal di dalam Tuhan? Tuhan sudah tinggal di dalam orang percaya. Maukah kita tinggal di dalam Tuhan? Dan ini tinggal di dalam aku ini yang diminta adalah ranting-ranting. Supaya ranting-ranting tinggal dengan pokok anggur yang benar. Berarti kita ini janganlah
hidup sendiri, maunya sendiri. Kita ini tinggal di dalam Tuhan, mau bersandar kepada Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dengan kata lain, kita harus mau bersandar pada Tuhan. Kalau tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang lain dengan tinggal di dalam aku ini. Prosesnya ini, proses mau bersandar pada Tuhan itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Ada yang bisa mudah kalau kita memangnya mau sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Dan mau dengan sepenuh hati, Tuhan aku mau engkau berbuat apa saja aku mau. Tetapi kalau orang yang gak mau, loh ini kalau tinggal di dalam Tuhan bukannya didiamkan, malah dibersihkan. Kalau kita mau jalan kita sendiri terus, ini dibersihkan oleh Tuhan. Ini tidak gampang. Karena dikatakan ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu dengan kata lain malah diperbaiki, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dan kita belajar juga dengan tinggal di dalam pokok anggur ini. Berarti ada perubahan. Kita ini harus berubah. Berubah apa? Lebih banyak berbuah. Ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, tinggal di dalam Tuhan membuat kita ini bisa lebih banyak berbuah banyak. Kalau tidak mau tinggal, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apakah artinya bagi kita secara individu dan sebagai suatu komunitas orang percaya di gereja kita ini untuk tinggal di dalam Yesus? Mengikuti ajaran Tuhan. Kita ini atau mengikuti pilihan kita sendiri. Mengikuti agenda Tuhan atau agenda kita sendiri. Mau juga prioritas kita ini apakah mau mengikuti ajaran Tuhan atau keinginanku sendiri. Atau kan kita nih juga mempunyai pengharapan yang baru. Yang perubahannya ini meskipun dalam situasi yang sulit karena kita bersandar kepada Tuhan. Apakah kita mempunyai komitmen mau bersatu untuk mempunyai pandangan untuk kemuliaan nama Tuhan? Inilah perubahan-perubahan. Dan juga kalau mau tinggal di dalam Tuhan Yesus, berarti kita ini mau ada hubungannya dengan Tuhan. Terhubung, bukannya patah, ranting yang patah, tapi ranting yang terhubung. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ranting kita ini terhubung dengan pokok anggur, bukannya sendiri. Bukannya itu terlepas kemauanku sendiri, apa yang aku sendiri, tapi kemauan Tuhan. Kita belajar juga dari ajaran ranting-ranting ini. Ranting-ranting ini butuh nutrisi dari pokok anggur supaya dapat tetap hidup, supaya dapat berbuah. Dengan tidak mau terhubung dengan pokok anggur, maka menjadi kering, menjadi mati. Dan kita tahu kalau sudah kering mati, dia apakan tadi dikumpulkan, lalu dibuang. Tuhan tidak mau pakai lagi. Sekarang kita belajar lagi. Mau tinggal di dalam Kristus itu berarti mau firman Tuhan mengajarkan dan
tinggal di dalam kita juga. Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu begitu penting. Firman Tuhan itu bisa membersihkan kita seperti dikatakan ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Firman Tuhan bisa membantu kita supaya berubah. Supaya kita ini bisa diubahkan menurut firman Tuhan. Supaya menurut apa yang Tuhan ajarkan. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk bermanfaat, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah dengan demikian manusia mempunyai Allah. Manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi demikian teman-teman. Firman Tuhan ini haruslah kita mau memeditasikan, memikirkan pagi dan malam seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ini ditujukan orang yang berbahagia yang mau merenungkan firman Tuhan siang malam. Kita juga mau menjadi anak Tuhan yang mau juga dikatakan Mazmur 119:11 itu menyimpan firman Tuhan di dalam hati supaya tidak berdosa pada Tuhan. Yesus Kristus juga mengatakan bahwa firman Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita ini diajarkan oleh firman Tuhan seperti dikatakan oleh Rasul Paulus pasal 3:16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan juga menegur seorang akan yang lain. Dengan demikian kami bertanya, berapa banyak kita mau merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak kita mau memperhatikan firman Tuhan? Marilah kita semua mau belajar, mau menggunakan waktu tiap hari, mau merenungkan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan yang tinggal di dalam kita, kita ini ada bonusnya. Bonusnya apa? Tadi dikatakan kita ini bonusnya apa yang kita minta, Tuhan ini akan menjawab doa-doanya. Kalau kita ini lebih banyak firman Tuhan, Tuhan lebih bisa mengajarkan kepada kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar firman Tuhan itu perlu tinggal di dalam kita. Marilah kita ada perubahan, lebih banyak waktu untuk mau belajar firman Tuhan setiap hari supaya kita ini lebih bisa dibersihkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, apalagi yang kita perlu pelajari di sini nih? Kita perlu pelajari juga ini supaya kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan. Selain dibersihkan, kita ini perlu tinggal dengan Tuhan. Kita juga mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbuah untuk Tuhan. Bagaimana kita dapat berbuah kalau kita tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita ini tidak terlepas dari pokok anggur? Bagaimana kita bisa berbuah? Yaitu kalau kita ini menjadi orang yang mau mengikuti ajaran firman Tuhan. Di sini ini firman Tuhan mengajarkan berbuah ini sangat penting. Di yang bagian ayat tadi kita pelajari 6 kali dikatakan berbuahlah. Kita perlu berbuah untuk Tuhan. Yaitu berbuah itu bukan sesuatu yang ini ranting-ranting tidak bisa lakukan. Bisa. Kalau ini apa? Dengan bantuan Tuhan. Bukan dengan bantuan sendiri. Tapi ini sesuatu yang diperintahkan harus berbuah. Kalau tidak berbuah malahnya dibuang.
Kalau sudah berbuah malah dibersihkan. Jadi berbuat di sesuatu orang Kristen perlu lakukan. Kiranya Tuhan membantu kita semua sebagai semua orang yang sudah percaya Tuhan. Marilah kita jangan berhenti sudah percaya Tuhan. Kita perlu lebih supaya apa? Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan berbuah. Kita juga bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing, dalam mengasihi sesama manusia, kita berbuah. Kiranya Tuhan membantu kita semua. Kiranya Tuhan menolong supaya kita semua ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau dekat kepada Tuhan, tetap terhubung, tinggal di dalam Tuhan. Kita juga bisa mau dibersihkan oleh Tuhan, Allah Bapa yang membersihkan, supaya kita bisa berbuah lebih banyak. Kalau sudah berbuah lebih banyak, apakah faedahnya? Nama Tuhan Allah ini dipermuliakan. Kiranya Tuhan mau memberkati kita semua, memuliakan nama Tuhan, dan kita menjadi murid-murid Tuhan yang Tuhan kehendaki. Amin. Marilah kita semua masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami saat ini semua sudah bisa mengikuti kebaktian ini dan juga khotbah yang telah dinyatakan. Kiranya Tuhan membantu kami semua. Tuhan tolong Tuhan. Kami semua mau bersedia menjadi ranting-ranting yang siap dan mau dipotong dan mau dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kami semua Tuhan menjadi ranting-ranting yang bisa berbuah banyak, mempermuliakan nama Tuhan. Tolong Tuhan tunjukkan kepada kami semua bagian hidup kami mana yang perlu diperbaiki, yang dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin dari apa yang kami lakukan, mungkin dari apa yang kami pikirkan, mungkin dari apa yang di dalam hati, mungkin dari apa yang Tuhan yang dikatakan yang kurang berkenan pada Tuhan. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mau Tuhan untuk dibersihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong anak-anak Engkau semua, supaya mau juga tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya kami bisa Tuhan berbuah untuk Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan juga kami bisa menjadi murid-murid Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, bantu semua anak-anak Tuhan, dan kami semua berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup di dalam Engkau saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
tinggal dekat Engkau saja Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Dekat padamu Tuhan, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Tidak lupa kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau rekening BRI di nomor 0344-001-001-356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama kita mencegah penyebaran COVID-19.
Demikian pengumuman GBD Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Marilah kita semua berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memimpin kebaktian ini dari permulaan hingga akhirnya. Kami bersyukur, kami dapat memuji nama Tuhan. Kami juga dapat merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkati satu persatu di mana saja anak-anak Engkau berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan kiranya memberikan berkat kepada anak-anak Engkau di dalam kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan menolong. Kami tetap mau berdoa Tuhan untuk nama-nama yang telah ditunjukkan tadi yang perlu bantuan doa. Kiranya Tuhan menolong anak-anak Engkau yang sakit, yang perlu jamahan daripada Tuhan, yang perlu kekuatan daripada Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau kehendaki Engkau bisa sembuhkan anak-anak Engkau. Dan Tuhan yang lemah Engkau kuatkan. Kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga membantu Tuhan, yang saat ini butuh hatinya juga perlu disembuhkan oleh Tuhan. Sakit hati entah tentang apa, tapi Tuhan juga mau sembuhkan. Baik secara fisik, baik secara emosinya, Tuhan juga mau sembuhkan. Kami juga mau berdoa untuk hubungan satu dengan lainnya di dalam keluarga. Supaya Tuhan juga memberikan Tuhan damai sejahtera dari surga. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Engkau saat ini yang sekolah, yang juga yang kuliah. Engkau juga berkati satu persatu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa. Kiranya Tuhan juga mau menolong anak-anak Engkau Tuhan yang bekerja. Kami berdoa kiranya Engkau berkati dalam pekerjaannya masing-masing. Dan Engkau juga memberkati anak-anak Engkau yang saat ini belum atau kesulitan dalam pekerjaan. Engkau juga mau memberkati, menolong buka jalan dan juga berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga mau berdoa. Kiranya Tuhan menolong yang mengalami baru mendapatkan vaksin. Kiranya Tuhan juga menolong yang belum dan juga tolong Tuhan supaya bisa dikuatkan menghadapi COVID-19. Tuhan tolong Tuhan, ini suatu hari bisa Tuhan bisa tertangani dengan baik. Kami melihat Tuhan ada anak-anak Engkau yang masih sakit, yang karena COVID Kau tolong Tuhan. Dan juga Tuhan tolong Tuhan, banyak negara yang mengalami kesulitan dalam bidang ini. Kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan tolong Tuhan supaya anak-anak Engkau bisa sehat. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya anak-anak Engkau juga bisa menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kiranya Engkau memberkati Pak Jokowi, kami juga mau berdoa untuk jajaran pemerintahannya. Juga Tuhan Kau menolong semua dari yang tingkat paling tinggi sampai dengan yang di tingkat daerah. Engkau juga berkati satu persatu. Tolong Tuhan anak-anak Engkau yang juga yang butuh penghiburan. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa. Kiranya Tuhan membantu dan memberkati semua anak-anak Engkau ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kiranya Allah Bapa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus menolong Anda semua. Dan kiranya Roh Kudus membimbing Anda semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan bimbingan Tuhan. Bapa, terima kasih.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.